Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang agak menggelitik sebetulnya yang sudah saya tampilkan di awal video tadi. Pertanyaannya itu, kenapa Allah di dalam Al-Quran tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkhitan, tapi malah justru umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk khitan. Kemudian ada salah satu teman kita yang menyalahpahami apakah Nabi Muhammad itu khitan atau tidak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat lucu sekali, tetapi perlu untuk kita sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena ini kan masalahnya menyinggung tentang kehidupan Nabi Muhammad dan juga syariatnya. Kemudian kalau kita ada perasaan ragu apakah Nabi Muhammad itu khitan atau tidak, wong tidak diperintahkan di dalam Al-Quran, nah ini berarti kalian yang tidak membaca sejarah. Nah ini kalau kalian sudah sering melakukan al-barzanji, membaca al-barzanji atau berjanjinan, atau melaksanakan maulid Nabi yang biasanya kita laksanakan setiap malam Senin atau sebagian daerah ada yang malam Jumat, itu di daerah-daerah biasanya membacanya ya Al-Barzanji, itu karyanya Syekh Ja'far, kemudian ada Simtud-Duror dan lain sebagainya, ada Tiba. Itu di sana sudah disebutkan sangat jelas sekali bahwasanya kenapa kok Nabi Muhammad tidak diperintah untuk berkhitan di dalam Al-Quran. Nah ini sebenarnya ini pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, tapi perlu untuk diluruskan agar kita tidak salah paham. Jadi begini, Nabi Muhammad dilahirkan, mulai dari lahir ya, itu beliau sudah dalam keadaan berkhitan. Jadi kalau Nabi Muhammad dari kecil sudah khitan, mulai bayi sudah khitan, berarti kan tidak perlu untuk diperintahkan di dalam Al-Quran. Wong tidak diperintahkan pun beliau itu kan sudah khitan. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya agak menggelintik, tapi perlu untuk diluruskan. Ini saya membawa kitab Al-Barzanji yang seperti ini. Kalian bisa buka sendiri ya, Al-Barzanji di nomor 5, Al-Barzanji nomor 5-nya. Kalau di kitab ini halamannya 80. Ini semua orang yang sudah sering berjanjinan pasti tahu ya tentang kitab ini. Nah, nomor 5 itu diawali dengan wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di'ayyadaihi 'alal ardi rafi'ar rasahu ilas sama'il 'aliyah. Itu adalah kejadian di mana Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Jadi beliau ketika dilahirkan, pertama kali lahir. Nah ini kalian baca lengkapnya di Al-Barzanji halaman 80 yang nomor 5. Nah ini penting ya, kita berjanjinan kemudian tahu maknanya. Jangan-jangan kita berjanjinan tapi dibaca tidak tahu maknanya. Makanya nanti kita semuanya belajar lagi ya biar tahu maknanya. Jadi di sini langsung kita meloncat ke wawulida sallallahu alaihi wasallam nadhifam makhtunam maqtu asurrati biyadil qudratil ilahiyah. Jadi Nabi Muhammad mulai lahir, memang dari awal lahir beliau itu wulida, dilahirkan nadhifan, keadaan yang bersih, nadhifan. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yang bersih, makhtunan, yang sudah dikhitan. Ya, makhtunan itu dikhitan. Jadi Nabi Muhammad dari lahir mula itu memang sudah dikhitan. Jadi Allah tidak perlu memberikan perintah agar Nabi Muhammad untuk berkhitan, karena dari awal sudah berkhitan.
Kemudian selain bersih sudah dikhitan, Nabi Muhammad juga maqtu asurwati, sudah terpotong ininya pusar, tali pusarnya. Jadi memang Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yang sudah sempurna, biadil qudratil ilahiyah. Nah, itu atas kekuasaannya Allah. Jadi Allah langsung yang merawat Nabi Muhammad ketika lahir. Langsung dibersihkan oleh Allah, keadaannya bersih, sudah khitan, tali pusarnya itu juga sudah terputus, sudah pisah. Jadi Nabi Muhammad dalam keadaan ya memang berupa bayi yang sudah lama begitu, sudah ada yang merawat. Jadi kan aneh juga kalau ditanyakan kemudian kenapa Al-Quran tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk berkhitan. Nabi Muhammad itu sudah dikhitan sejak lahir, jadi tidak perlu diperintah. Akhirnya kan Nabi Muhammad memberikan syariat ini kepada umatnya ya, sebagai kewajiban kita umat muslim untuk berkhitan. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari, ukhtutina Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudum. Jadi Nabi Ibrahim itu dikhitan pada usia 80 tahun. Beda. Ya memang kalau Nabi Ibrahim ini ada perintahnya karena beliau sejak lahir itu kan belum dikhitan. Akhirnya umur 80 tahun beliau dikhitan, dan khitan inilah yang dilaksanakan Nabi Ibrahim kemudian turun-temurun sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mensyariatkan juga kepada seluruh umat Islam untuk khitan. Jadi khitan itu hukumnya kan wajib. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya kenapa di dalam Al-Quran tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk berkhitan, karena Nabi Muhammad dari awal mula lahir itu beliau sudah khitan. Jadi tidak usah diperintahkan. Dan kemudian selain itu ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya mungkin ini hadis yang kayaknya belum terlalu sahih, tapi patut untuk kita terima sebagai menguatkan argumen. Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menyatakan min karomati 'alallahi an wulida min karomati 'alallahi an wulidtu makhtunan walam yara ahadun siwai. Jadi termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Jadi Nabi Muhammad ini memang betul-betul terjaga ya. Beliau sudah terkhitan, tapi mulai kecil tidak ada yang pernah melihat auratnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita memandang hadis ini berarti apakah Abdul Muthalib waktu itu kemudian paman-paman beliau Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, itu beliau melihat ayat atau tidak? Ya kita katakan tidak kalau kita memandang hadis ini, karena beliau sendiri menegaskan walam yaro ahadun siwa sauati, walam yaro ahadun sauati, dan tidak ada satupun yang melihat auratku. Jadi seperti itu. Dan sebagai tambahan untuk penguat argumen kita bahwasanya ini ada beberapa nabi, ada 15 nabi selain Nabi Muhammad yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu juga sudah khitan sejak lahir. Ini saya kutip dari kitab Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, yaitu di kitab Bujairomi Al-Khatib, cetakan Beirut ya, cetakan Beirut, Darul Kutub Ilmiah tahun 1996, cetakan 1 juz 5 halaman 262.
Ini ada 15 nabi yang ketika lahir sudah dikhitan oleh Allah sendiri. Dalam keadaan sudah khitanan, jadi tidak usah diperintah untuk khitan. Redaksinya begini, wa wulida minal anbiya'i makhtunan khamsata asyara nabiyan. Adam wa Syithu wa Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Lutun wa Syu'aibun wa Yusufu wa Musa wa Sulaiman wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Handulatu bin Safwan Nabiyyu ashabir Rasi wa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 15 nabi yang sudah dilahirkan dalam keadaan dikhitan, yaitu Nabi 1 Nabi Adam. Nabi Adam itu juga dari awal penciptaannya beliau itu sudah dikhitan. Kemudian yang kedua Nabi Syes, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lot, Nabi Syu'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Handullah bin Safwan, yaitu nabinya Ashabur Ras. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadian khitan ini ternyata kan memang sudah dialami nabi-nabi sejak dulu, terkecuali Nabi Ibrahim, karena beliau sejak lahirnya belum dikhitan. Kemudian beliau baru khitan pada saat umur 80 tahun. Dan itulah yang menjadi syariat turunan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkhitan dan hukumnya wajib, ya. Fa'amal khitan fawajibun 'alar rijali. Khitan itu wajib bagi setiap semua laki-laki, wajib. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan kenapa Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk khitan di dalam Al-Quran, ya jelas tidak diperintahkan, wong Nabi Muhammad itu sudah khitan sejak lahir. Dan umat Nabi Muhammad diwajibkan berkhitan itu memang karena turunan syariat dari Nabi Ibrahim yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, dan kita wajib menjalankannya. Begitu ya sahabat semuanya. Ya, saya kira itu sebagai tambahan wawasan ya, biar kita tidak terlalu ngawur atau apa ya dalam menyikapi suatu masalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.